Ada seorang tukang tahu. Setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya. Dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Begitulah setiap hari sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu dan pulang sore hari. Dagangannya selalu laris manis. Suatu hari ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa tiba-tiba ia terpeleset dan tercemplung ke sawah. Tahu dagangannya ikut jatuh dan menjadi hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Mengeluhlah ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, mengapa ia diberi cobaan seperti ini. Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Akhirnya ia pun pulang tidak jadi berdagang. 2 jam kemudian ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang dan membawa pulang tahu-tahunya yang sudah hancur tadi. Sorenya ada seorang peternak bebek mencarinya dan hendak membeli tahu untuk makanan bebek. Namun anehnya peternak bebek itu mencari tahu yang rusak atau hancur karena hanya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan bapak itu menangis bahagia karena tahunya yang sudah hancur tadi dibeli semua oleh peternak bebek itu. Doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan, tapi terkadang diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang diminta. Tuhan Maha tahu kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah jemu berdoa, juga jangan menggerutu, apalagi mengutuk. Jika Tuhan menjawab doa kita, Ia sedang menambahkan iman kita. Jika Ia menundanya, Ia sedang menambahkan kesabaran kita. Jika Ia tidak menjawab doa kita, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita seringkali tidak menyadari cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang kita anggap buruk terjadi, mungkin saja itu adalah cara Tuhan melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kiranya dapat menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.